Ustaz Somad, iya, kebetulan di belakang masjid kami ada gereja. Gerejanya ngasih sapi. Terus, ya kami mau kurban, motongnya gimana? Apakah waktu menyembelih itu disebutkan Bismillahi Allahu Akbar dari? Sedangkan syarat beribadah itu kan pertama muslim, kedua baligh, ketiga berakal. Nah, sedangkan ini ada tetangga kawan kita di komplek non muslim ngasih sapi. Apakah kita tolak? Yang ada itu tolak bala. Enggak ada tolak sapi. Terus sapinya diterima sebagai hadiah, diterima oleh pengurus masjid panitia sebagai hadiah. Tapi saat penyembelihan disebutkan nama orang muslim. Nama siapa? Ya nama ketua panitia. Ketua, sekretaris, bendahara, pengurus semua namanya dipakai. Kalau ada yang komplain, kasih tahu sama dia. Mudah-mudahan tahun depan sampean ketua. Yang penting kan dagingnya dibagi. Kalau disebut nama non-muslim, maka kurbannya tidak sah. Tapi bahwa mereka memberi, itu terhitung sebagai hadiah. Apakah orang yang tidak Islam itu kalau memberi sesuatu dibalas Allah Ta'ala? Ya. Buka bab tentang wakaf. Boleh orang non-muslim memberi wakaf, memberi sodakoh. Jadi kalau ada misalnya kemari, lalu dia datang kasih 100 sak semen ke pengurus Masjid Al-Ikhlas, diterima atau tidak? Terima. Jangan dibilang tidak diterima. Kami mesti fit and proper test dulu, dicek dulu ini hartanya dari mana. Ya diterima. Tapi bahwa itu menjadi amal di akhirat, syarat amal itu diterima, sebutkan dulu passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini Ustaz Somad ini sembarangan ngomong. Biasanya kalau minuman sudah datang, ini bisa 2 jam ceramahnya. Nah, apalagi ada teh manis. Sampai mana tadi hilang? Mana dalilnya? Ketika Nabi mengirim surat ke Alexandria. Jadi waktu itu di dunia ini ada 2 paus. Satu paus yang ada di Vatikan, satu paus yang ada di Alexandria. Yang di Alexandria itu sampai sekarang masih ada. Saya waktu ke Mesir, ada paus Alexandria. Mereka tidak ikut yang di Vatikan. Yang dikirimi Nabi surat yang di Alexandria. Yang bawa surat itu namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Surat ini dibaca oleh paus. Namanya Jirjis. Nama, mereka biasanya punya 2 nama. Nama asli dan nama itu Muqawqis. Dia baca surat Nabi, dia lipat surat Nabi, dia kasih minyak wangi, dia cium, dia letakkan di dalam kotak kain. Begitulah dia memuliakan surat Nabi. Dan Hatib yang bawa surat itu dikasih hadiah. Dikasih hadiah asal Banha. Asal artinya madu. Banha salah satu provinsi di Mesir. Memang produksi madunya bagus, madunya asli. Cirinya dibawa pulang ke rumah istri marah, itu asli. Madunya dibawa ke Nabi, diminum oleh Nabi. Itu dalil boleh menerima hadiah dari non-muslim. Makanya kalau ada bapak ibu yang dikasih madu sampai sekarang masih disimpan, ragu untuk minum, silakan minum. Atau kalau nggak mau, kasih ke saya. Yang kedua dikasih kain. Karena Mesir itu waktu itu produksi tekstil terbaik. Kain putihnya habis waktu. Hebat Masjid Al-Ikhlas. Karena memang ustadz-ustadz ini ceramah nggak mengenal waktu. Itu pentingnya dikasih timer. Kalau sudah bunyi, habis waktu. Tapi karena ini ustadz dari luar kota, maka ada kekhususan. Nah, lalu kemudian kain putihnya disimpan dan dipakai oleh Nabi SAW. Nabi diberi hadiah yaitu Bilal.
Bighal ini lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Kendaraan. Kalau sekarang mungkin ya mobil dinas plat merah. Dipakai oleh Nabi SAW. Dikirim 2 perempuan. Bayangkan baiknya Paus Alexandria itu. Dikirim 2 orang perempuan. Yang satu namanya Sirin. Lalu sahabat Nabi ada yang belum nikah. Namanya Hasan bin Sabit. Penyair. Kalau mau perang Hasan ini yang baca syair. Hasan, kamu ambil Sirin menjadi istri kamu. Sirin ini punya kakak namanya Maria. Maria ini ibu dari anak Nabi laki-laki bernama Ibrahim. Ibrahim ini adalah anak Nabi. Nama ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah, perempuan dari Mesir. Ini dalil boleh menerima hadiah dari non-muslim. Nah, jadi kalau ada yang ngasih sapi, ngasih macam-macam, terima saja. Sampai hari ini sudah ada yang ngasih. Berarti mereka belum dengar tausiahnya. Insya Allah nanti akan ada yang ngirim. Insya Allah.